Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nurul Dengan saya Aru. dalam ide gue. Ide gue makin keren. Ide gue, aduh. Ide gue. Apa kabar, Ru? Baik. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat. Saya Pandemi masih lama, Ru. Jadi kita harus tetap semangat, tetap sehat. terus mengedukasi. Terus berbagi, sharing Berbagi, gitu ya. sharing. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bermanfaat. buat kalian-kalian semua Iya. di sana. Obrolan ini ide dari kita berdua ya. Kalau memang kira-kira nggak berkenan atau nggak sepaham, Tidak setuju, oke. tidak setuju, nggak ada masalah. Ya, Jangan diambil serius, Jangan baper jangan lah. baper ya. Ini cuma buat sharing-sharing aja. Oke. Kira-kira ide sekarang kita mau ngomong tentang apa, Ru? tentang perempuan lagi, Ro. Masih tentang perempuan. Nggak ada habis-habisnya Perempuan memang. dan perempuan. Perempuan. Oke. Apa nih bahasannya tentang perempuan sekarang? Ada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh seorang feminisme yang bernama Naomi Wolf. Naomi Wolf. Oke. Dia Bilang bilang apa dia? cantik itu luka. Ngebayangin nggak bahwa dandan, pakai maskara, pakai heels, Oke. bahkan operasi muka, silikon semata-mata untuk dilihat oleh tanda kutip lawan jenis, itu sebenarnya menyakitkan. Versi Naomi tadi. Versi Naomi. Kenapa? Karena ada fisik yang memang merasakan sakit, itu yang pertama. Yang kedua ada biaya yang dikeluarkan, tahu lah. Oke. Untuk operasi Nggak sendiri murah nggak ya. murah. Oke. Untuk cantik itu nggak murah, bedaknya aja. Betul. Ya, bedak itu mahal Biayanya banget, besar banget. Bener. Nah, yang ketiga, memang sekarang ini fenomena perempuan narsisme, perempuan di ranah publik ingin terlihat cantik itu memang banyak. Oke. Nah, tapi perempuan jangan lupa bahwa di balik niat baiknya tersebut ada sesuatu yang amat mengerikan. Apa itu? Apa itu? Yaitu objek fantasi atau objek seksisme, di mana tubuh perempuan menjadi objek fantasi kaum laki-laki. Jadi secara tidak langsung tubuhnya dieksploitasi secara imajinasi. Nah, itu, Ro. Tapi ya kondisi sekarang loh, kalau menurut saya banyak gitu loh perempuan-perempuan yang happy melakukan itu. Nggak Bahkan memang mudah sengaja loh. ya. Iya, sengaja. Dia sengaja melakukan itu. Nggak mudah loh untuk kita pakai heels berjam-jam. Kita pakai sepatu hak tinggi berjam-jam. Itu pegel ya. Varises, nahan sakit gitu ya. Terus udah gitu pakai sulam alis, sulam bibir, nyalon berjam-jam. Itu tuh capek. Selain biaya, tenaga, waktu. Tapi perempuan sekarang itu suka. Sekalipun luka, dia suka gitu loh. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Nah, sebenarnya itu pilihan ya. Oh, Oke, iya. sebenarnya Oke. pilihan. Itu sebenarnya enggak masalah ya. Kalau memang rekan-rekan atau teman-teman milih itu silahkan aja. Oke. Tapi ada moral yang di balik pesan dari Naomi tadi. Dia mengirimkan pesan begini. Kalau seandainya perempuan itu tetap menjadi objek fantasi maskulinisme, maka ini akan terbawa di dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya begini, perempuan di ruang publik itu biasanya kan pakai heels. Oke. Maka ketika perempuan tidak memakai heels, Dia dianggap tidak cantik. dia dianggap tidak cantik. Oke. Bahkan dia dianggap sebelah mata, tomboy misalnya. Artinya dia menjadi pribadi yang tidak merdeka, Bro. Nah, maunya Naomi dengan menjadi diri yang tidak merdeka itu sebenarnya harus ditinggalin agar tidak menjadi beban bagi perempuan itu sendiri. Sebenarnya saya bilang juga nggak beban ya, karena banyak loh dari kita perempuan gitu ya, kayak dandan berjam-jam ya, nyalon, melakukan ini itu. Betul gitu, sah-sah aja kalau Naomi mengatakan kita tuh capek loh terus-terusan begini. Karena jujur sebenarnya palsu. Karena kenapa saya bilang palsu? Ya nggak ada orang yang bener-bener sesempurna itu ya. Sesempurna itu artinya perempuan dengan bingkai kecantikan tadi yang sebenarnya kita tahu itu semua serba bisa dibilang apa ya, imitasi lah gitu, dibikin gitu ya. Tapi ya perempuan sekarang kalau yang saya lihat seneng ngelakuin ya, Ru. Mereka seneng ketika mereka berdandan berjam-jam, mereka melakukan suntik ini itu, salon dan lain-lain, heels,
Mereka senang ketika dirinya menjadi objek, mereka senang ketika dirinya dieksploitasi, bahkan menjadi fantasi. Ya, terus kita bisa bilang apa gitu kan? Karena saya melihatnya juga kita harus badan mereka, Iya. Tubuh. uang mereka gitu ya. Sakit pun mereka yang merasakan gitu, dan ini harus kita hargai juga gitu loh, Ru. Nah itu makanya yang menarik dari Naomi tadi, mengapa sih dia menyatakan bahwa cantik itu luka? Karena intinya dia menginginkan agar kaum perempuan itu menjadi subjek. Jangan menjadi objek. Jangan menjadi objek. Subjek yang merdeka. Ya. Kalau misalnya tadi terbangun persepsi bahwa perempuan harus pakai heels, harus pakai maskara, harus pakai lipstick misalnya, itu sebenarnya beban. Nah, maksud dari Naomi, perempuan itu sebenarnya sah-sah saja nggak pakai itu semua, dan itu juga perempuan. Nah, kalau ini terus-menerus mendapatkan stigma negatif, misalnya berupa perempuan itu maskara, lipstick dan lain-lain, nah maka secara tidak langsung perempuan itu rela menjadi objek. Nah ini harus kita sudahi. Karena gini juga ya, peran media dalam memposisikan perempuan itu sangat terlihat gitu. Bagaimana perempuan cantik itu digambarkan sebagai perempuan yang tinggi, putih, cantik, lurus gitu ya, yang pakai heels. Tidak ada ceritanya perempuan pakai flat shoes gitu, sepatu-sepatu teplek gitu ya, terlihat lebih anggun. Karena pasti lebih seksi ketika dia pakai heels gitu. Itu tadi saya lihat gini juga, kenapa itu terbangun dan diminati sama perempuan-perempuan kita, stigma cantik itu begini dan itu disukai, ya itu karena peran media juga. Jelas media memposisikan bahwa perempuan cantik itu harus begini loh. Dan ini sebenarnya bahaya juga buat perempuan, karena ketika kita nih misalnya seperti saya nggak suka begitu, kita akan merasa kita tidak cantik. Dan ini bahaya sebenarnya secara psikis. Ini berbahaya untuk perempuan-perempuan lain gitu. Bahayanya di? Ya karena gini, secara kita jadi merasa tidak menjadi diri sendiri ya? Tidak percaya diri. Kalau saya sih gini, menjadi diri sendiri iya, tetapi saya merasa nggak cantik jadinya karena tidak mengikuti stigma yang dibangun sama media. Seperti itu loh. Sah-sah aja kalau orang-orang sebenarnya bukan media juga ya, tapi memang konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosial masyarakat yang patriarkis, memang masyarakat kita masih patriarkis ya, masih mengunggulkan kaum laki-laki. Ini juga sebenarnya problemnya. Jadi tidak hanya di media juga gitu ya. Jadi emang perannya tuh, emang perempuan sebenarnya sih ya, kalau Ahmad Dhani bilang makhluk Tuhan paling seksi, paling cantik, ya emang bener ya. Karena sebenarnya memang Allah tuh ciptain perempuan itu luar biasa gitu, penuh dengan keindahan. Ya itu tadi, mungkin Naomi berprinsip ya sebenarnya tanpa kita otak-atik kita ubah-ubah, kita tuh udah cantik versi kita masing-masing gitu kan. Nah cuma lagi-lagi kecanggihan zaman, mode, dan peran media, peran kapitalis juga mungkin punya kepentingan di situ untuk akhirnya membuat ya perempuan ini akhirnya jadi nggak puas gitu dengan kecantikan alami, mungkin seperti orang-orang tua kita dulu ya. Mungkin cantik versi sekarang ya itu harus sulam bulu mata lah, harus macam-macam lah, pokoknya versi cantik yang kekinian gitu ya. Nah ini juga berarti balik lagi ke sebenarnya gimana sih biar perempuan itu tetap gitu ya, tetap merasa dirinya istimewa, percaya diri dan cantik tanpa luka tadi. Gimana tuh? Kalau menurut saya tadi, menyadari bahwa dirinya sebagai subjek itu paling penting. Jadi dia diciptakan oleh Tuhan itu sebagai subjek yang bermartabat, bukan sebagai objek, apalagi objek fantasi misalnya. Nah yang kedua yang harus kita rubah adalah konstruksi sosial. Lagi-lagi itu ya? Iya dong, ini paling penting. Jadi persepsi sosial tidak lagi melihat perempuan itu dengan identitas-identitas tertentu, high heels, dandan dan lain-lain. Sulam alis, filler, tetapi ya, dengan cara yang lain. Nah, lebih ke sana identitasnya. Nah, yang ketiga yang saya lihat itu persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki berpakaian seperti ini, misalnya laki-laki pakai jeans, maka perempuan juga boleh memakai celana jeans. Tetapi kalau misalnya laki-laki memakai rok, tentu kan masyarakat aneh sebenarnya kan. Kenapa sih aneh? Ya tadi, karena nilai yang terbangun itu bahwa rok itu diperuntukkan hanya untuk perempuan.
Nah inilah maksud dari Naomi Wolf, bahwa keseimbangan dan kesetaraan tidak hanya akses dan kesempatan yang diberikan, tetapi seluruh kehidupan dan identitasnya juga harus equal. Tapi memang harus dikritik loh. Misalnya begini, ada beberapa pakaian yang memang untuk perempuan. Misalnya pakaian-pakaian dalam. Itu kan nggak mungkin dipakai untuk laki-laki ya. Iya, sepakat kalau itu ya. Iya. Nah, tetapi lebih ekstrimnya, Naomi Wolf, seandainya perempuan pun tidak mau memakai pakaian dalam, itu sebenarnya tidak masalah. Karena ya itu tadi dia sebagai subjek. Dia subjek yang merdeka, dia berhak menentukan. Ya, atas dirinya, gitu ya. betul. Nah kira-kira gitu, Raul. Balik lagi ya teman-teman, gagasan tentang perempuan dalam kecantikan di sini kita sama sekali nggak ada justifikasi, tidak ada larangan ya, artinya free, bebas, badan-badan kalian, tubuh-tubuh kalian, semuanya punya kesempatan yang sama dan pemikiran yang silakan aja. Kalian mau setuju dengan Naomi tadi atau kalian punya persepsi sendiri sah-sah aja. Tetapi di sini yang kita bahas gitu ya, pemikiran dari si Naomi bahwa ya perempuan tolonglah jangan subjek, kalian mau dijadikan objek gitu. Sekalipun mungkin ada dari kaum kita yang memang mau melakukan itu, silakan saja gitu ya. Tetapi Naomi berpendapat bahwa tolong kita jangan menjadi subjek, kita jangan menjadi objek. Kita harus menjadi subjek atas diri kita sendiri, gitu ya. Saya rasa cukup tentang perempuan dalam kecantikan. Seru banget ya, emang kalau bicara perempuan nggak ada habisnya, seru banget. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Ide-ide selanjutnya ya. Ide-ide berikutnya, ide gue. Jangan lupa di komen kira-kira apa masukannya, saran-saran buat perbaikan kita ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di ide gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.